Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Alhamdulillah kami mengerti yang terdiri dari saya Pak Edi Supiono dan Pak Rian Daru Setia Pamungkas dapat menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengertian kami, di mana pengertian kami beri judul diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan penjualan. Bapak Ibu, mitra dari pengertian ini yaitu Catering La Roiba yang berlokasi di Jeblok Kertonirmolo, Kasihan, Bantul. Yang saat ini catering ini dikelola oleh Ibu Sri Murtiningsih. Catering La Roiba beroperasi sejak tahun 2019. Dan produk yang produksi yang dihasilkan berupa nasi kotak, nasi tumpeng, dan berbagai macam snack. Sementara skop pemasaran pada awalnya memang catering La Roiba ini hanya memenuhi terbatas pada tingkat kelurahan. Jadi belum sampai meluas ya. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun-tahun awal 2020 tingkat penjualannya sudah mulai nampak kelihatan menaik sehingga sudah bisa melayani dalam skop kecamatan. Dalam perkembangan bisnisnya, usahanya, catering La Roiba ini tentu tidak lepas dari persaingan. Dan pada kala itu tahun 2019 hingga 2020 telah banyak munculnya pengusaha-pengusaha catering yang tentu ini menjadikan tingkat yang sangat ketat. Sehingga pada pertengahan 2020 catering La Roiba sempat mengalami omset penjualannya mengalami penurunan. Nah, penurunan dari omset penjualan ini setelah diidentifikasi ternyata ada dua persoalan yang muncul di sana, yaitu menyangkut persoalan atau permasalahan dari aspek pemasaran maupun aspek produksi. Dari aspek pemasaran, terlihat bahwasanya produk yang dihasilkan ternyata variasinya sedikit, sehingga ketika ada konsumen ingin pesan menu yang disediakan ternyata tidak tersedia. Ditunjang lagi kemampuan aspek produksinya juga sangat lemah atau terbatas. Artinya ketika ada konsumen meminta menu yang lain sesuai dengan yang tidak sesuai dengan apa yang mampu diproduksi catering La Roiba, maka catering La Roiba tidak bisa memenuhinya karena ada keterbatasan dalam pembuatan produk yang diminta oleh konsumennya. Nah, dua persoalan ini yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga nantinya persoalan tentang penurunan omset penjualan ini bisa diatasi, sehingga nantinya penjualan bisa meningkat lebih baik lagi. Bapak Ibu, dalam rangka untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh catering La Roiba, kami menggunakan dua metode pelaksanaan, yaitu metode penyuluhan dan yang kedua metode pelatihan. Dalam metode penyuluhan, metode ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mitra atas materi yang kami berikan, yaitu tentang strategi diversifikasi produk, sehingga nantinya diharapkan mitra dapat menerapkannya dalam pengelolaan usahanya. Sementara untuk metode pelatihan
Metode ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi produk yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh konsumen atau yang sesuai dengan keputusan yang diambil nantinya dalam strategi diversifikasi produk tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan penyuluhan strategi diversifikasi produk, kita sampaikan bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis pada tanggal 22 April 2021 di rumah tinggal Mitra, yaitu di Jeblok, Kertonimoro, Kasihan, Bantul. Dalam penyuluhannya, kami menyampaikan tentang strategi diversifikasi produk yang dimulai tentang penjelasan bagaimana kita harus mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Nah, identifikasi kebutuhan konsumen ini hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitian. Kemudian tahap yang kedua dalam strategi diversifikasi produk ini, setelah kita identifikasi kebutuhan konsumen, langkah yang kedua yaitu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi. Nah, setelah kita rancang produknya, baru kemudian kita menginjak pada langkah yang ketiga, yaitu tes atau uji pasar. Artinya produk yang sudah kita rancang tadi, kita coba, ya, kita uji apakah sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen atau tidak. Nah, ini inti dari penyuluhan strategi diversifikasi produk. Bapak Ibu, hasil dari penyuluhan yang kami berikan, hasilnya adalah bahwa mitra dapat memahami, dapat mencerna materi yang kami berikan. Sehingga dengan demikian, diharapkan nantinya mitra dapat menerapkan strategi nantinya dalam kegiatan-kegiatan usahanya. Kemudian, kegiatan pelatihan produksi yang kami laksanakan juga pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 juga di rumah tinggal mitra. Dalam pelatihan ini kami menyampaikan tentang bagaimana menerjemahkan strategi diversifikasi yang sudah kita tetapkan tadi, yang sudah kita lakukan tadi, yaitu dalam kegiatan produksinya. Artinya bahwasanya apa yang sudah dirancang produk tadi itu sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan dari konsumen, maka kita harus bisa menerjemahkannya dalam kegiatan produksi produknya. Bapak Ibu, dari hasil dari pelatihan ini adalah mitra ternyata dapat membuat produk seperti apa yang diminta dalam keputusan strategi yang diambilnya. Nah, dalam gambar akan terlihat seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Ada permintaan kue donat gitu ya. Yang sesuai dengan permintaan seperti anak kecil itu ya. Kita latih untuk membuat produknya donat tadi itu ya. Dengan gambar-gambar kita buat macam donat yang mempunyai gambar tertentu ya, bisa gambar binatang ya, yang sesuai dengan permintaan, barangkali juga menarik untuk anak-anak itu tadi. Nah, ini penyuluhan dan pelatihan yang sudah kami laksanakan. Kemudian kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, bahwasanya mitra setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan ini merasa mendapatkan tambahan pengetahuan yang baru, yaitu tentang strategi diversifikasi produk. Itu dalam rangka tentunya untuk dapat mengidentifikasi keinginan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan keinginan kebutuhan konsumen tersebut, sehingga nantinya konsumen bisa loyal terhadap
produk kita. Selain itu juga, mitra juga dapat menerjemahkan strategi tersebut dalam aspek produksi atas produk tersebut. Kemudian implikasi dari pelaksanaan program ini adalah bahwasanya program ini membawa implikasi pada perubahan cara pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mitra di tengah persaingan yang ketat ini. Tentunya yang dulu tidak pernah melakukan penelitian misalkan, maka sesuai dengan strategi diversifikasi tentunya pengelola yaitu Ibu Sri Mutinasi harus dapat melakukan penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen itu apa saja. Ini menjadi perubahan pola dalam pengelolaan usahanya yang dulu tidak pernah melakukan penelitian sama sekali, sekarang dituntut untuk selalu melakukan penelitian tentang produk tadi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan kami, dan barangkali nanti ada masukan-masukan bisa disampaikan di sini untuk menambah kesempurnaan dari pelaksanaan kegiatan. Dan dari itu kami mengerti mengucapkan banyak terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Demikian dari saya dan Pak Wiandaru Setia Pamungkas menyampaikan hasil pelaksanaan penelitian kami. Dari kami tutup. Wassalamualaikum.